Selamat malam, jemaat Grape yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik. Tadi saya pikir masih ada satu lagu lagi. Jadi saya tunggu-tunggu di sana. Baik, jemaat dalam kasih Kristus, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur untuk waktu malam hari ini yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami sebagai bagian daripada tubuh Kristus, di tengah-tengah jemaat GBI Agrape, boleh kembali berkumpul di Rabu malam ini, di dalam persekutuan doa sebagai tubuh Kristus yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih diberi kesempatan dengan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh ada di dalam persekutuan yang indah sebagai keluarga Allah di tengah-tengah GBI Jemaat Grape. Saat ini kami akan membaca bagian firman-Mu. Tuhan tuntun kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar setiap bagian firman Tuhan yang kami baca, serta kami dengarkan penguraiannya, dengan pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, kami dapat memahaminya dan juga mau dan sedia untuk melakukan firman itu dalam hidup beriman kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat dalam kasih Kristus, kita buka bagian firman Tuhan kita di dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Sebenarnya kita bisa membaca dari ayat 18, tetapi saya ingin hanya dua bagian firman Tuhan ini. 3 ayat bagian firman Tuhan. Roma pasal 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Kalau semua sudah dapat, saya akan membacakan buat jemaat sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengikuti pembacaan kita pada malam hari ini, adakah kita menemukan sesuatu yang sepertinya menjadi pertanyaan buat kita? Ataukah kita membacanya sambil lalu saja, sehingga tidak ada sesuatu yang perlu menjadi perhatian di sini? Saya menemukan ada hal yang perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Apa itu? Kita lihat di dalam ayat yang ke-26, jemaat Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu, katanya. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa sebenarnya bagaimana harusnya berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dan ini menjadi pertanyaan, Ibu Bapak. Mengapa? Apakah Rasul sekaliber Rasul Paulus
tidak dapat berdoa? Karena dikatakan di sana menggunakan kata kita di sana. Artinya juga termasuk Paulus berbicara. Karena dia ditekankan itu, sebab kita tidak tahu, Paulus bilang. Paulus tidak katakan, sebab engkau tidak tahu. Jemaat di Roma. Tidak dia katakan demikian. Tetapi dia katakan, kita tidak tahu berdoa. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah benar Paulus tidak tahu berdoa? Tentu tidaklah demikian, ya, jemaat dalam kasih Kristus. Kalau kita tanya, apa sih doa? Kan gitu. Ada orang mengatakan, doa adalah napas hidup. Ada lagi, doa adalah di mana kita berkomunikasi dengan Allah dan sebagainya. Tetapi saya ingin mengatakan, jemaat dalam kasih Kristus, doa bukan sekedar berkomunikasi dengan Tuhan. Doa bukan sekedar bahwa itu napas hidup kita. Tetapi doa itu adalah menghantarkan sesuatu kepada Tuhan. Kalau seperti kita menghantarkan sesuatu kepada seorang pejabat terhormat, tentu apa yang mau dihantar itu adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang sungguh-sungguh tidak sembarangan. Karena ada sesuatu yang mau dihantar kepada seorang pejabat atau seorang pemimpin yang terhormat, yang mulia. Begitupun juga menghantarkan sesuatu kepada Tuhan di dalam doa itu. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah Paulus juga tidak tahu apa yang harus dihantar di dalam doanya? Tentu tidak mungkin. Jadi jemaat dalam kasih Kristus, lalu apa yang Paulus maksudkan bahwa kita tidak tahu bagaimana berdoa? Tentu kita harus memahaminya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-22, jemaat dalam kasih Kristus. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh, katanya. Dan sama-sama merasa sakit bersalin, dan bukan hanya mereka saja. Tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi kita harus memahami mengapa Paulus mengatakan kita tidak tahu berdoa. Termasuk dirinya. Bukan berarti Paulus tidak bisa berkata-kata di dalam doa. Bukan berarti dia tidak tahu bagaimana mengucapkan doa-doa yang dipanjatkan, dipersembahkan bagi Tuhan. Tetapi kita perlu memahami di sini bahwa Paulus ingin menekankan bahwa situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh orang Roma pada waktu itu, orang percaya di Roma pada waktu itu, adalah di dalam kondisi tekanan, diskriminasi yang luar biasa yang sedang dialami. Sehingga Paulus mengatakan kita tidak tahu bagaimana berkata-kata, bagaimana kita berdoa. Makanya Paulus katakan tadi di dalam ayat yang ke-23 juga dikatakan, mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi Paulus ingin katakan, ya sudah tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kalau bisa secepatnya kami dipanggil oleh Tuhan. Secepatnya kita menjadi anak-anak Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini bahwa kita tidak tahu bagaimana berdoa adalah di dalam kondisi tekanan yang luar biasa yang dialami oleh orang di Roma, orang percaya di Roma, bahwa bagaimana mereka ditindas, bagaimana mereka didiskriminasikan, bagaimana mereka selalu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, membuat kehidupan mereka sungguh-sungguh mengalami tekanan yang luar biasa. Apalagi di zaman pada waktu Nero berkuasa. Itu lebih luar biasa, saudara. Nah, oleh sebab itu, Paulus katakan, kita tidak tahu lagi bagaimana cara kita berdoa. Artinya bahwa sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan, disampaikan, dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Roh Kudus bekerja. Berkata-kata bagi diri kita kepada Allah. Jadi jemaat dalam kasih Kristus,
Bagian yang pertama pada firman Tuhan malam hari ini ingin mengingatkan kita. Mari kita kembali mereview kehidupan kita. Apakah ada di belakang kehidupan kita atau sekarang yang sedang berjalan? Kita sedang mengalami satu situasi tekanan yang luar biasa, yang membuat mungkin iman kita tidak berdaya. Sehingga kita tidak mampu lagi untuk berkata-kata di dalam doa kita. Maka Tuhan ingin ingatkan kita, jangan kita menjadi putus asa di dalam pergumulan kita itu. Jangan kita menjadi melupakan Tuhan. Kenapa? Karena Dia tahu apa yang sedang kita alami. Dia mengerti, Dia memahami kondisi yang sedang kita hadapi. Sehingga kalau kita di dalam kondisi tekanan yang luar biasa dahsyat, oleh karena gumul juang yang luar biasa kita alami di dalam perjalanan hidup kita, mungkin di dalam usaha kita, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak, dalam kehidupan keluarga, maka saudara dalam kasih Kristus, Tuhan ingin katakan, Roh Kudus akan berdoa bersama dengan kita. Amin. Amin. Saudara dalam kasih Kristus, makanya saya heran kalau ada orang Kristen yang sudah menerima kasih anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, lalu dia meninggalkan iman. Itu luar biasa, saudaraku. Saya katakan ini manusia yang aneh. Kenapa? Karena justru kita memiliki Allah yang luar biasa. Sampai Paulus katakan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Coba bayangkan. Bahwa menjadi orang Kristen yang di dalam Yesus Kristus yang sudah diselamatkan adalah sungguh luar biasa jaminannya. Bukan hanya kepastian keselamatan, saudara dalam kasih Kristus. Tetapi semua dilengkapi oleh Tuhan. Bahkan di dalam hal berdoa saja, di tengah iman kita di dalam tekanan yang mungkin kita tidak mampu lagi untuk berbuat sesuatu oleh karena tekanan yang luar biasa di dalam gumul juang kita, Roh Kudus berdoa bagi kita. Jadi kurang apa menjadi orang Kristen yang diselamatkan, saudara? Mengapa harus meninggalkan iman di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Itu orang yang paling bodoh, saya ingin katakan. Kalau ada orang Kristen mengaku diri dia sudah diselamatkan, lalu karena tekanan kehidupan, karena masalah yang ada, gumul juang yang luar biasa dahsyat yang sedang dihadapi, lalu dia meninggalkan imannya di dalam Yesus Kristus. Ini manusia yang aneh. Karena Tuhan memperlengkapi orang yang percaya itu luar biasa. Bukan hanya jaminan keselamatan, tetapi dia juga di saat kita tidak mampu dan tidak berdaya untuk berkata-kata, berucap lagi di dalam doa kita, Roh Kudus memampukan kita. Dia berdoa bagi kita kepada Allah. Itu poin yang pertama, jemaat dalam kasih Kristus. Yang kedua, apa yang kita lihat di dalam bagian firman Tuhan ini? Kita lihat di dalam ayat yang ke-28 dikatakan. Kita tahu sekarang dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Turut bekerja, saudaraku. Dalam segala sesuatu. Turut bekerja maksudnya adalah menyertai. Turut bekerja artinya bersinergi, saudaraku. Itu turut bekerja. Nah, di dalam kondisi itu, di tengah tekanan kehidupan yang ada, di tengah pergumulan yang luar biasa yang kita hadapi di dalam perjalanan hidup kita, kita harus mengingat juga bahwa bukan sampai di situ, bahwa
Allah melalui Roh Kudus, dia akan berkata-kata di dalam doa kepada Allah, dia berhenti sampai di situ. Roh Kudus bukan hanya sekedar dia memberikan penghiburan, tetapi Roh Kudus juga memberikan pendampingan bagi kita. Roh Kudus juga bersinergi dengan kita. Oleh karena itu, jemaat dalam kasih Kristus, kalau kita mau katakan, di mana Allah di saat kita bergumul dengan luar biasa, dan kita menganggap, saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa mungkin, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu, tetapi kok saya tidak merasakan bahwa Allah turut bekerja. Saya kok biasa-biasa saja, tetap masalah tetap ada. Tentu kita akan bertanya, lalu di mana Tuhan? Di mana janjinya itu bahwa dia turut bekerja? Dia bersinergi dengan kita. Saya ingin kasih gambaran contoh saudara dalam kasih Kristus. Yang paling kita sangat ingat, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala yang luar biasa. Bagaimana mereka mengalami satu tekanan yang hebat dan juga bagaimana diskriminasi yang dialami pada waktu itu. Mungkin di sekolah minggu sering dikatakan, ya kan, ditanya, adik-adik, siapa yang mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian? Siapa yang mengeluarkan mereka? Halo? Siapa yang mengeluarkan mereka dari dapur perapian yang menyala-nyala? Hah? Pada diam-diam ini kan? Hah? Oh Tuhan ya, katanya. Guru sekolah minggu. Ya? Banyak kali kita mengatakan, oh Tuhan yang mengeluarkan mereka dari sana. Coba kita baca baik-baik bagian firman Tuhan. Yang mengeluarkan mereka dari dapur perapian yang menyala-nyala siapa? Tuhan. Tidak. Raja katakan, Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah dari dapur itu. Ya kan? Keluarlah dari tempat itu. Raja sendiri yang memerintahkan keluar. Lalu Tuhannya di mana? Tuhannya di mana? Lah kan Tuhannya ada di dalam berempat, kan? Tetap ada di dalam dapur perapian itu. Artinya apa jemaat dalam kasih Kristus? Bahwa di tengah tekanan kehidupan yang kita alami, gumul juang yang kita alami, sehebat apapun juga, mari belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego. Apakah Tuhan melepaskan mereka dari dapur api? Tidak. Mereka tetap ada di dalam dapur api. Lalu Tuhannya di mana? Tuhan ada tetap bersama dengan mereka, menyertai mereka dan memberikan kekuatan dan dorongan bagi mereka. Di tengah mereka mengalami akan dapur api yang menyala-nyala luar biasa. Artinya jemaat dalam kasih Kristus, kalaupun kita mengalami hal yang sama, atau bahkan lebih daripada Sadrak, Mesak, Abednego, jangan pernah kita mengatakan, Tuhan engkau di mana? Karena di sana dikatakan turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu bukan hal yang baik-baik saja. Segala sesuatu bukan tentang keberhasilan saja. Tetapi segala sesuatu juga di dalam kondisi yang mungkin menurut kita bahwa itu tidak menyenangkan bagi kita. Justru Tuhan hadir di situ. Amin. Amin. Tuhan ada di situ. Tuhan tidak meninggalkan kita. Oleh karena itu, tidak ada kekristenan yang mengajarkan bahwa iman yang instan. Kekristenan tidak mengajarkan, Yesus tidak mengajarkan iman yang maunya seperti kita masak Indomie. Tidak. Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalam dapur perapian itu. Dia tetap ada di dalam dapur perapian itu. Mereka harus mengalaminya. Tetapi apa? Tuhan ada bersama dengan mereka dan memberi kekuatan.
Makanya jemaat dalam kasih Kristus, beberapa kali saya kunjungan kepada pasien yang sakit kanker, saudaraku. Saya ingin katakan ke mereka bahwa di dalam kondisi sekarang, jangan engkau berpikir bahwa Tuhan meninggalkan engkau. Justru Tuhan ada di tengah-tengah engkau, mengalami sakit yang luar biasa dalam kemoterapi dan semua tindakan-tindakan medis yang ada, bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan engkau. Tuhan menggendong engkau. Dan mereka, pada saat kita katakan demikian, mereka menangis. Kenapa? Karena mereka diingatkan bahwa turut bekerja dalam segala sesuatu bukan hal yang indah saja, bukan hal-hal yang menyenangkan saja, tetapi di tengah pergumulan dan bahkan sakit yang mungkin tidak akan disembuhkan, Tuhan tetap ada dan Tuhan memberikan kekuatan. Disitulah inti pengajaran iman kekristenan sesungguhnya. Bukan mujizat yang instan, saudara. Justru di tengah dia lemah dan tidak berdaya, Tuhan memampukan dia, memampukan mereka untuk tetap percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka, tetapi memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, agar di tengah sakit yang mereka alami, yang mungkin tidak akan sembuh, mereka bisa menguatkan orang lain. Bahwa walaupun dia tetap dalam kondisi yang lemah, tapi dia tetap memuji Tuhan. Dia tetap percaya Tuhan tetap bersinergi dengan dia. Amin. Itu yang kedua, jemaat Tuhan. Yang ketiga jemaat dalam kasih Kristus, kita melihat juga masih di dalam ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Tadi saya sudah katakan, segala sesuatu bukan yang manis-manis saja. Tetapi segala sesuatu itu adalah yang tidak baik, yang buruk juga, Tuhan turut bekerja di dalamnya. Makanya Mazmur katakan, air matamu Tuhan tampung di kirbatnya. Kirbat itu kan tempat minum sebenarnya. Tapi dikatakan air matamu Tuhan tampung di kirbatnya. Maksudnya adalah bahwa Tuhan merasakan air matamu itu. Kirbat itu adalah di mana Tuhan menampungnya. Bahwa Tuhan merasakan juga apa yang sedang engkau rasakan. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Jangan mau yang senangnya saja. Ayub katakan kepada istrinya, jangan engkau mau hal-hal yang menyenangkan saja. Tetapi hal yang tidak menyenangkan engkau tidak mau. Nah, hal yang ketiga ini Tuhan mengingatkan kita, saudara dalam kasih Kristus. Bahwa Tuhan, dia adalah Allah yang memahami apa yang sedang kita alami. Bukan Allah yang hanya bicara saja. Bahwa aku tahu, tidak. Oleh karena itu, kenapa Allah datang menjadi manusia? Karena dia ingin membuktikan bahwa apa yang dialami oleh manusia di dalam mereka mengalami tekanan dan masalah kehidupan dan penganiayaan sekalipun, bahwa Allah di dalam Yesus Kristus, dia merasakan semuanya. Jadi apa yang tidak dirasakan oleh Allah? Allah merasakan semua. Makanya tetangga kita mengejek, loh kok Allah datang jadi manusia? Dia nggak tahu. Bahwa dia ingin menyatakan bahwa dia bukan Allah yang sekedar bicara. Tetapi dia Allah yang juga merasakan apa yang sesungguhnya manusia alami. Oleh sebab itu, dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam segala sesuatu.
dalam segala sesuatu. Jemaat dalam kasih Kristus. Di sini hal yang ketiga ini Tuhan ingin mengingatkan kita. Bagaimana kita bisa bersinergi itu. Kita boleh berdoa untuk apa yang kita akan kerjakan. Amin. Amin. Kita berdoa untuk apa yang kita kerjakan. Tetapi jangan lupa, kerjakan juga apa yang kita doakan. Banyak kali kita hanya sekedar berdoa, ya kan? Apa yang akan kita kerjakan. Tetapi kita menganggap seperti tadi, bagian firman Tuhan tadi, nanti Tuhan akan berkata-kata bagi kita bagaimana, apa yang harus kita katakan. Jadi kembali terserah Tuhan. Oh tidak. Kita berdoa untuk apa yang kita kerjakan, tetapi Tuhan juga menginginkan kita mengerjakan apa yang kita doakan. Jadi harus bersinergi, saudara. Ya, harus kedua-duanya. Jadi bukan hanya berdoa saja, tetapi juga mengerjakan apa yang kita doakan. Makanya tiap Rabu malam kita di dalam Rabu doa, ya kan, persekutuan doa setiap Rabu, kita menampung doa-doa, ya kan, menginventarisir setiap pokok doa dari setiap jemaat dan bahkan orang-orang yang kita kenal. Kenapa? Bukan hanya untuk kita berdoa saja, tetapi kita juga mengerjakan apa yang kita doakan itu. Sehingga ada sinerginya. Makanya kalau di grup, ya kan, kalau di grup WA seringkali gembala, ya kan, atau dari kantor sekretariat katakan doakan, ya kan, si A sedang dirawat di rumah sakit, ya kan. Dan mulai merespon, ya kami dukung dalam doa. Hati-hati, jangan cuma ngomong dukung dalam doa, tetapi dikerjakan juga didoakan. Gitu. Itulah yang masuk dalam segala sesuatu itu juga. Jadi kita mengerjakan apa yang kita doakan, dan kita juga berdoa untuk apa yang kita kerjakan. Yang terakhir, yang keempat. Ini akhirnya yang indah. Dikatakan, ayat 28 dikatakan bagian terakhir, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Doa itu akan mendatangkan kebaikan, Ibu. Kapan waktunya? Bukan segala waktu, bukan setiap waktu, tetapi apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan segala waktu, bukan setiap waktu, tetapi waktunya Tuhan. Jadi kita hanya berdoa, mengerjakan apa yang kita doakan, dan berdoa untuk apa yang kita kerjakan. Selanjutnya, itu urusannya Tuhan. Amin. Amin. Jadi bukan urusan kita lagi, tetapi Tuhan menginginkan kita untuk berdoa untuk apa yang kita kerjakan, dan mengerjakan apa yang kita doakan. Karena itu dikatakan di bagian yang terakhir tadi, mendatangkan kebaikan. Kapan waktunya? Sesuai dengan rencana Allah. Biarlah firman Tuhan malam hari ini menjadi perenungan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Kami diajarkan oleh firman. Di saat kami mungkin sudah tidak berdaya menghadapi berbagai gumul juang akan kehidupan di dalam dunia ini. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak meninggalkan kami. Tetapi Engkau tetap ada mendampingi kami. Engkau ada bersama-sama dengan kami.
sehingga kami dimampukan dan dikuatkan oleh Tuhan untuk melewati setiap pergumulan, tantangan, dan juga segala rintangan kehidupan yang mencoba menghambat akan iman kami bertumbuh. Tidak membuat kami goyah dan meninggalkan iman kami. Tetapi kami percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kami orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Roh Kudus itu juga yang akan membantu kami berdoa kepada Allah di tengah ketidakmampuan kami lagi berkata-kata oleh karena tekanan kehidupan, gumul juang yang hebat terjadi di dalam perjalanan hidup kami. Firman-Mu mengajarkan kami juga ya Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada dan merasakan apa yang sedang kami alami. Sehingga walaupun mungkin Tuhan belum menolong kami untuk kami keluar dari setiap gumul juang kami, tetapi kalaupun Tuhan tidak menolong kami, dalam hal itu pun juga kami tetap percaya Tuhan memampukan kami untuk terus memuliakan Tuhan di tengah gumul juang dan tekanan kehidupan yang kami alami, yang mungkin tidak kunjung selesai di dalam hidup ini. Tuhan, Engkau mengajarkan kami juga bahwa kami percaya bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, dalam hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, agar kami tetap percaya Engkau ada dan merasakan hidup, membimbing, mendampingi, menuntun kami di dalam hari-hari hidup ini. Engkau juga mengajarkan kami bahwa ada waktu Tuhan yang indah, di mana setiap gumul juang kami, Tuhan akan menjawab segalanya dengan rencana Allah yang indah buat setiap pribadi lepas pribadi. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu malam hari ini, sehingga dimanapun juga kami berada, kami selalu terus boleh memuliakan dan mengagungkan Tuhan, dan tidak meninggalkan iman, percaya, keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan di dalam hidup beriman kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan malam hari ini. Amin.